Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispri Hadi Teguh Iman dari Universitas Pancasakti, kelas Ekonomi A, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah UMKM yang berjudulkan tentang perencanaan lingkungan kerja. Mari kita bahas. Pengertian lingkungan kerja. Pengertian lingkungan kerja itu apa sih pengertian lingkungan kerja? Lingkungan kerja adalah salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam menunjang hasil kerja yang maksimal dalam setiap pekerjaan. Apabila lingkungan kerja kurang kondusif, maka menyebabkan kinerja tenaga kerja yang menurun. Ini menyebabkan kurangnya motivasi kerja. Kurangnya motivasi kerja yang muncul dari dalam tenaga kerja untuk bekerja dengan baik. Selanjutnya, ada produktivitas. Selanjutnya ada produktivitas karyawan dari pekerjaan bergantung pada tempat dan lingkungan tempat individu karyawan bekerja. Oleh karenanya, lingkungan kerja perlu mendapat perhatian yang sangat serius dan utama karena merupakan rumah kedua UMKM. Lingkungan kerja yang tidak sesuai akan menyebabkan gangguan bagi tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja tersebut. Pada akhirnya juga akan mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya ada indikator lingkungan kerja. Apa saja indikator lingkungan kerja? Itu ada lingkungan kerja fisik dan ada lingkungan psikis. Lingkungan fisik kerja seperti apa? Pengaturan suhu, penerangan, mutu udara, ukuran ruang kerja, pengaturan ruang kerja. Selanjutnya ada lingkungan psikis. Itu apa saja? Kebersamaan, hubungan antar rekan kerja, lalu ada sikap atau perilaku karyawan, karakteristik individu, dan keadaan emosi. Selanjutnya ada perencanaan lingkungan kerja. Untuk memperoleh kinerja yang optimal dari karyawan, maka perlu diperhatikan kebutuhan dari karyawan tersebut. Maka dari itu dilakukan perencanaan lingkungan kerja yang baik sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Perencanaan lingkungan kerja terdiri dari 1. Pelayanan terhadap karyawan. Yang dimaksud yaitu pemberian fasilitas atau tunjangan lain dari luar gaji yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Lalu selain pelayanan dalam bentuk fasilitas atau tunjangan yang disebut di atas, pelayanan tersebut juga menyangkut tentang berbagai sarana dan prasarana yang tersedia di kantor. Dan kedua ada yaitu kondisi karyawan akan selalu mengalami perubahan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka perusahaan juga terus menganalisis serta melakukan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan karyawan sesuai dengan kondisi yang terjadi, juga harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, ada membangun hubungan yang harmonis antara pimpinan dan karyawan. Membutuhkan banyak kecerdasan, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, kecerdasan dan komunikasi, dan kecerdasan tanggung jawab. Baik, selanjutnya. Nah, terus ada pimpinan. Pimpinan harus memiliki mindset dan perilaku untuk membantu karyawan mencapai kinerja dan prestasi maksimal dengan cara persuasif. Pimpinan hanya boleh menggunakan kekuasaannya dalam hal membuat keputusan dan mengarahkan karyawan ke visi, misi, dan tujuan perusahaan. Dari sini saya simpulkan yaitu pimpinan harus saling membantu dan harus mengarahkan karyawan ke jalan yang dituju, yang diarahkan oleh perusahaan tersebut agar terjadi mencapai target-target perusahaan.
Sekian dari saya presentasi UMKM tentang perencanaan lingkungan kerja. Mohon maaf jika banyak salah dari saya dalam pengucapan, dalam penjelasan. Itu kesalahan dari saya. Jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih presentasi saya tentang perencanaan lingkungan kerja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.